Sahabat Indo Otomobil, bertemu lagi. Kita akan review mewahnya fitur Alphard tipe 2,5G yang terbaru. Nah, ini tampilan bumper depan dan juga lampu depannya ya. Sudah sangat sporty. Nah, ini untuk tampilan samping. Nah, ini panjang mobil sekitar 4,9 meter dengan lebar 1,9 meter dan tinggi 1,9 meter. Nah, ini untuk harga OTR-nya sekitar 1,279 juta ya, atau 1,2 M. Nah, ini untuk rem depan dan juga belakangnya sudah ventilated disc brake atau menggunakan disc brake dengan pelek 18 in. Nah, ini tipe bannya 235. Nah, ini untuk tampilan strict clear bumper and fog lamp. Nah, ini tampilan desainnya sangat simple dan tapi terlihat sangat elegan. Nah, ini power back door open and close sudah otomatis ya. Dan ini menggunakan 6 kursi yang untuk yang tipe G ya, atau yang 2500 cc. Dan juga ini tampilan belakangnya ya, atau bagasi bagian belakang sangat luas dengan tinggi 1,9, berarti bagasi sekitar 1,2 meter. Nah, ini tampilan samping, lampu-lampu dan sebagainya. Nah, ini untuk power slide door kiri kanan. Untuk open atau close sudah otomatis, bisa pakai remote ataupun pakai switch, ataupun dengan handle pintu yang sekali tekan sudah langsung otomatis menutup dan membuka. Nah, ini tampilan kursi bagian tengah. Ini untuk bagian belakangnya ya, dan ini untuk kabin atas, dan juga ini untuk rear seat entertainment atau head unit bagian belakang itu sudah menggunakan 13 inch. Nah, dan panel AC sudah menggunakan sistem digital untuk yang bagian belakangnya pun. Itu dia review bagian tengahnya, nanti kita kupas tuntas penggunaan monitor bagian belakang dan juga panel AC bagian belakang. Kita tutup dulu ya pintunya menggunakan remote, sudah otomatis menutup. Nah, ini kita review untuk panel dashboard bagian depan atau sistem pengemudi. Ini tampilannya sudah sangat modern, mewah dan juga sporty ya, dengan kelengkapan fitur yang sangat canggih. Nah, ini juga untuk tampilan panel untuk power window. Ini juga sudah dilengkapi dengan memory seat atau memori kursi, jadi sudah di save secara otomatis. Nah, ini untuk door lock ya. Kemudian ini untuk power window sudah otomatis semua. Kemudian untuk kursi bagian pengemudi sudah bisa maju mundur otomatis. Kemudian juga ini untuk tampilan MID atau speedometer, kita coba nyalakan ya. Nah, ini suara mesinnya juga sangat halus terdengar di bagian panel dashboard, terdengar cukup halus. Nah, ini sistem pengemudinya sudah sangat aerodinamis ya. Nah, ini kita coba lampu-lampu oke. Kemudian juga untuk wiper bagian depan oke. Kemudian juga kita coba klakson oke. Nah, ini untuk sistem kemudi, kontrol audio dan juga MID atau combination meter cukup dengan jari. Pada sistem kemudi ini sudah bisa berpindah secara otomatis. Nah, ini untuk kursor atau kontrol audio itu ada di sistem kemudi bagian kiri ya. Nah, kita tinggal pencet-pencet ini untuk volume maupun untuk mode audio ya. Nah, ini untuk MID atau speedometer sudah bisa kita kontrol dengan sistem kemudi dengan jari. Nah, ini untuk tampilan dari speedometernya kita bisa pindahkan, dan juga untuk pengaturannya pun bisa dikontrol dengan sistem yang ada di sistem kemudi. Nah,
safety systemnya sudah menggunakan 4 fitur. Pertama, free collision system, memberi peringatan sebelum tabrakan dan bantuan rem otomatis. Kedua, lane departure assist, membantu sistem kemudi jika keluar dari jalur jalan. Kemudian yang ketiga, adaptive cruise control, kontrol jelajah yang bisa menyesuaikan dengan mobil yang ada di depan. Kemudian ini juga ada AHB atau automatic high beam, otomatis penyesuaian tinggi lampu. Nah, itu dia fitur safety. Kemudian juga ini untuk head unit bagian depan. Ini sudah menggunakan multifungsi sistem audio dengan layar 9 inch, dilengkapi juga dengan sistem phone mirroring. Jadi sistem aplikasi Miracast juga sama ya, atau mirroring, phone mirroring. Jadi tampilan di HP sudah bisa connect ke audio. Nah, ini untuk panel AC sudah menggunakan digital, kontrol AC juga semua dilengkapi dengan digital. Nah, ini untuk FEW atau sistem rem parkir sudah menggunakan sistem rem parkir elektrik atau FEW electric parking brake atau EPB. Nah, dan juga ini sudah dilengkapi dengan sistem AC dingin dan juga heater. Nah, ini untuk laci, dan ini juga untuk laci bagian samping pengemudi. Itu dia untuk bagian panel sudah sangat mewah sekali ya, dan juga fiturnya juga sangat lengkap. Nah, ini untuk bagian mesinnya. Nah, ini untuk tempat pengisian air washer atau wiper. Nah, ini untuk pengisian air radiator. Ini menggunakan tipe mesin 2ARFE untuk yang tipe 2500 cc, tipe G dan X. Kalau untuk yang tipe 3,5Q itu 35.500 cc. Nah, ini tampilan mesin 4 silinder inline type 16 valve DOHC dengan sistem chain drive dan juga dual VVT-i. Nah, ini untuk bagian motor fan. Kemudian juga ini untuk penampilan dari sistem pendinginan ya. Nah, ini untuk baterai ada di sebelah samping kiri, dan juga ini fuse block untuk fuse dan juga ECU ada pada bagian dekat ini ya, belakang baterai. Itu dia untuk mesinnya. Dan juga ini ada sonar sensor ya di sekeliling bagian mobil. Ketika kita posisi R atau mundur, itu tampilan di head unit akan menampilkan review objek sekeliling menggunakan kamera depan, belakang, dan juga samping. Oke, kita coba test drive mobil ini ya. Kita jalan-jalan dulu sebentar untuk mengetahui performa daripada Alphard ini sendiri. Ini setirnya sudah menggunakan sistem EVS atau electric power steering. Jadi sudah sangat ringan ya ketika dipakai saat belok kiri maupun kanan. Ini kita mulai, kita coba. Nah, ini transmisinya juga terasa lembut pada saat masuk D ataupun R ya. Tadi juga udah dicoba untuk bagian R-nya. Itu tidak terasa terhentakan atau sudah sangat nyaman sekali. Ini kita coba di posisi D untuk transmisinya. Nah, ini untuk yang model 2,5G itu menggunakan transmisi tipe CVT. Oke, kita melaju. Nah, ini untuk gasnya sendiri ini sudah sangat responsif ya. Ketika kita masuk D kemudian lepas rem, itu sudah langsung maju, terasa ringan dan juga lembut. Ketika digas ini sangat responsif. Nah, ini juga transmisi pada bagian transmisinya itu sudah dilengkapi dengan sistem manual. Selain pemindah gigi R, D ada juga dilengkapi dengan manual. Nah, untuk manualnya sendiri nanti kita tutorial ya untuk manualnya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nah, ini kecepatan tinggi juga
shock breaker dan sebagainya terasa sangat nyaman ya untuk berkendara di jalan raya, baik yang jalan lembut ataupun jalan yang jelek. Ini suspensinya terasa sangat nyaman, apalagi jika yang di bagian belakang otomatis tidak terasa getaran dan juga sangat suspensinya terasa nyaman. Oke, ini stopan. Nah, ini mumpung kita berhenti, untuk bagian sistem pengemudi atau sistem transmisinya ini dilengkapi dengan sistem manual ya. Jadi kalau pada posisi D itu digunakan pada saat jalan datar atau di jalan kota ya, kita gunakan D. Tetapi sedangkan kalau untuk yang nanjak atau yang nanjaknya kalau cuma sedikit kita pakai D juga, itu tidak akan terasa kurang tenaga. Tetapi kalau tanjakannya ekstrim, ini sudah dilengkapi dengan transmisi perpindahan yang manual. Nah, untuk yang manualnya sendiri ini dilengkapi hanya dengan plus ataupun minus. Itu kalau untuk penambahan gigi itu tinggal posisikan transmisi ke bagian atas atau ke ini ya, plus. Kemudian untuk mengurangi gigi itu tinggal ke bawah atau ke pencet ke bawah. Jadi penggunaannya adalah pada saat nanjak itu diharuskan menggunakan manual biar performanya lebih terasa, apalagi ketika beban berat, biar terasa tenaganya kerasa gitulah. Karena kalau untuk D biasanya awalan itu di gigi 2 atau gigi 3, sehingga kalau digunakan untuk nanjak biasanya terasa kurang tenaga. Sama untuk penggunaan mobil-mobil yang lain juga, untuk yang matic kalau nanjak ekstrim kita pindahkan ke manual. Karena dari mulai Avanza ataupun yang high grade, yang mobil premium itu sudah dilengkapi dengan yang manualnya. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitor. Jadi ini akan memberikan peringatan ke pengemudi jika ada objek sekeliling yang mendekat atau pada jarak yang ditentukan, misalkan setengah meter dari jarak objek. Nah, ini bagian samping atau side door sudah dilengkapi dengan lampu Alphard ya. Ini ada tulisannya. Nah, ini juga untuk kursi bagian belakang itu sudah dilengkapi dengan kontrol lampu untuk yang kabin atas ya. Kemudian juga ini kursinya bisa maju mundur elektrik, itu ada di panel bagian samping kanan ya untuk sistem kontrolnya. Ini juga bagian kakinya juga bisa kita naikin ya. Nah, ini bisa sampai full, bisa selonjoran ya. Ini sangat nyaman sekali. Jadi nah, itu dia untuk bagian tengahnya ya. Dan juga ini sudah ada bagian laci untuk menyimpan barang atau apapun sesuai kebutuhan customer ya. Nah, dan ini untuk bagian panel AC bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan sistem digital. Jadi teman-teman kalau menambah angin itu bisa, ataupun pengaturan suhu dengan sistem digital atau dengan jari kita. Nah, ini juga pengaturan untuk AC-nya bisa ke bagian atas ataupun bagian kaki. Nah, dan ini juga bisa untuk membuka side door kiri atau kanan. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan kaca bagian tengah ya. Ini bisa dibuka sampai full. Nah, ini jadi kalau untuk anggota-anggota DPR bisa digunakan untuk pawai ya, atau bisa juga untuk refreshing, melihat pada saat malam hari, melihat bulan dan sebagainya. Keren sekali ya. Nah, ini juga untuk monitor bagian belakang itu sudah multifungsi ya, dan juga layarnya 9 in. Ini bisa media USB, kemudian mirrorcase atau phone mirroring ya. Jadi dari HP bisa langsung ke monitor bagian layar belakang.
Ini untuk kursi bagian belakang. Nah, ini sekarang kita akan review bagian chassis atau bagian kolong daripada Alphard itu sendiri. Nah, ini untuk bagian suspensi, sistem penggerak roda depannya menggunakan transmisi CVT untuk yang tipe 2,5G dan penggerak roda depan. Untuk suspensi bagian depannya itu menggunakan MacPherson strut ya. Ini sudah sangat solid dan juga stabil. Itu dia review Alphard 2,5G. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.